Nyatanya bapak yang Arab pikir paham agama, terkenal di mana-mana kesolehannya, nggak lebih dari laki-laki yang so suci. Diam-diam selingkuh di belakang kita. Berkisah tentang seorang istri yang merasa suaminya telah berselingkuh, bahkan mempunyai anak. Lalu istri itu sempat berbuat kasar dengan tidak melayani sang suami sebaik mungkin. Sampai pada akhirnya sang suami wafat dalam keadaan sujud. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan menimbulkan banyak lubang di dalam hati. Lalu benarkah dia telah berselingkuh? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan sebuah pernyataan dari seorang wanita bernama Yohana kepada sang anak yang bernama Andaru dan kekasihnya bernama Redam, di mana menurut Yohana orang timur baiknya menikah dengan orang timur juga, dan pria muslim tentu saja lebih baik menikah dengan wanita muslim juga. Anak muslim toh? Andaru yang seorang Kristen berharap dikenalkan dengan orang tua Redam yang muslim. Andaru tentu berharap orang tua Redam akan lebih mengerti dibanding Yohana ibunya. Kapan kamu mau kenalin aku ke orang tua kamu? Aku cari waktu yang tepat ya. Beralih ke seorang wanita bernama Marlina, di mana dia menemukan sebuah struk pembelian baju tidur, namun baju tidur itu bukanlah untuknya. Lantas wanita cantik mana yang dibelikan baju tidur oleh suaminya itu? Kembali ke sosok Redam yang berusaha menjemput sang adik pulang bekerja, di mana dia menerima cacihan pahit bahwa sang adik cuma lulusan SMA, dan hal itu membuat Redam sangat tersungging. Jangan sakiti hati adik saya. Scene beralih ke sosok Cemara, adik Redam sekaligus anak dari Marlina, di mana dia mendapati hujatan dari sang ibu karena pulang naik ojol, padahal sang kakak selalu menyempatkan diri untuk menjemputnya. Bu, Clara bukan anak kecil. Sesampainya Redam di dalam rumah, Marlina juga kembali memarahi anaknya karena tidak pulang bersama, karena di luar sana banyak sekali orang-orang jahat dan bisa saja di hari esok mereka yang jadi korban. Apa Ara hari ini pulangnya naik ojol? Arah kenapa, Bu? Nggak apa-apa, Bang. Abangnya salah. Tak lama setelah itu muncul penampakan seorang bapak berkepala seperti lampu taman. Dia bernama Prasetyo yang kepikiran nikmatnya memakan sebuah tempe bacem, dan sialnya sang istri yang sedang dilanda curiga bahwa sang suami telah berselingkuh memasang muka cemberut. Bentar, nanti gorengin ya. Malam harinya Prasetyo menjadi imam dalam sholat berjamaah. Bahkan setelah itu memberikan wejangan kepada anak dan istrinya, dan sampai di sini Marlina masih cemberut. Namun sesampainya di meja makan, lagi-lagi Prasetyo yang harus kecewa karena selain belum melihat hidangan tempe bacem disajikan, dia masih saja melihat wajah sang istri cemberut layaknya kanebo kering. Oh, ini ada. Ini maksudnya goreng karena gasnya habis ya, Bu. Prasetyo mencoba mencairkan suasana, namun Marlina justru menggebrak meja bersamaan dengan keluarnya sebuah struk pembelian yang membuat Redam dan Cemara khawatir orang tuanya akan bertarung. Baru-baru ini tanggalnya baru. Anak-anak aku bisa jelasin. Tempe bacemnya. Aku lapar, Bu. Amarah Marlina yang memuncak sampai ubun-ubun bersamaan dengan rasa lapar Prasetyo yang luar biasa justru membuat mereka bertengkar. Bahkan tempe bacem juga disia-siakan. Lalu keesokan paginya, manakala azan subuh berkumandang, Redam bertanya kenapa sang ibu tidak ikut sholat berjamaah. Namun Prasetyo tetap menyuruh Redam untuk lekas qomat. Redam, qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Saat membaca surat Al-Fatihah, Marlina tiba-tiba muncul ikut sholat. Namun sesampainya di sujud terakhir, Marlina justru merasakan ada yang aneh, di mana tidak seperti biasa Prasetyo sujud sangat lama.
Subhanallah. Redam mencoba mengingatkan Prasetyo dengan ucapan subhanallah, bahkan menjamah tubuh bapaknya itu. Namun faktanya tubuh sang bapak sudah sangat lemas dan pertanyaannya, ada apa dengan bapak? Allahu Akbar. Dengan hati yang sangat hancur, Redam menggantikan bapaknya menjadi seorang imam. Dan setelah salam diucapkan, mereka semua sangat panik dan ketakutan. Sosok yang disayangi akan meninggalkan mereka. Air hangat sama kain bersih, cepetan. Bu, kita bawa ke dokter, Bu. Ibu mau kemana, Bu? Namun saat sang bapak akan dibawa ke rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bapak yang selama ini mereka sayangi sudah dipanggil Yang Maha Kuasa dalam keadaan sujud. Dalam kesedihan yang sangat mendalam, Redam teringat nasihat sang bapak, di mana dia harus menjaga sang ibu dan menyayangi sang adik setelah bapak tiada. Setelah sang bapak dimakamkan, Cemara justru melihat keanehan, di mana dia melihat dua wanita yang tidak dia kenali terlihat begitu bersedih di atas makam bapaknya. Itu siapa? Masih dalam keadaan sedih, Marlina justru kembali menelan pil pahit, di mana warga justru meyakini bahwa mereka adalah anak dan istri Prasetyo yang selama ini dirahasiakan. Istrinya ngaco lu. Ya siapa tahu istri simpanannya. Pas itu orang soleh, baik gak? Tapi mana buktinya? Andaru yang masih penasaran siapa Prasetyo itu justru harus kecewa karena sebelum Redam menjawab, Yohana justru membawa Andaru pergi. Beralih ke Marlina yang akan menyapu halaman, dia justru seketika menjadi lemas manakala melihat tempe bacem di sebuah tong sampah. Marlina menyayangkan kenapa di akhir hayat suaminya dia tidak berbakti. Tidak hanya Marlina yang sangat kehilangan sosok suami, Redam juga sangat kehilangan sosok bapak, di mana saat komat dikumandangkan, Redam masih menunggu bapaknya datang. Tunggu bapak. Cemara yang masih penasaran dengan sosok yang menangis di makam bapaknya itu juga ikut curiga bahwa mereka adalah istri dan anak bapak yang selama ini bapak rahasiakan. Perempuan yang nangis di depan makam bapak. Gak ngobrol waktu makan. Bapak selingkuh ya? Sampai pada akhirnya manakala Redam tanpa sengaja bertemu Andaru saat melamar pekerjaan, dan setelah itu mereka harus terkaget-kaget dengan fakta bahwa dua sejoli yang saling mencintai ini mempunyai bapak yang sama. Pak Prasetyo itu papa kandungku, Dam. Mana mungkin, Dar? Sekarang yang sama-sama mengalir di tubuh kita menjadi jurang pemisah utama antara kita. Beralih ke sosok Cemara yang setelah selesai mengajar justru mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan, di mana rekan kerjanya asik menggosip bahwa dua wanita asing yang menangis di makam bapaknya itu adalah anak dan istrinya. Sungguh berbahaya sekali manakala Cemara sedang berkendara di tengah jalan, bukannya memperbanyak zikir, dia justru memikirkan apa jadinya kalau gosip itu adalah sebuah fakta. Anak bapak kamu yang lain. Cemara kembali teringat nasihat bapaknya itu, di mana sosok yang menjadi suaminya kelak harus taat beragama dengan alasan sosok itu selalu memuliakan perempuan, apalagi seorang istri. Dengan Tuhannya, dia pasti bisa memuliakan perempuan. Layaknya FTV di negara Konoha, Cemara yang melamun di tengah jalan justru hampir saja tertabrak. Namun yang aneh adalah kenapa Cemara hanya berteriak. Makin memanas manakala Marlina memarahi Redam karena tidak menjaga sang adik, bahkan sampai berbuah tamparan manakala Cemara mengatakan bahwa bapak yang selama ini dikenal soleh diam-diam telah berselingkuh. Nyatanya bapak yang Arab pikir paham agama, terkenal di mana-mana kesolehannya, nggak lebih dari laki-laki yang so suci. Diam-diam selingkuh di belakang kita.
Redam yang merasa cemara sudah sangat keterlaluan memaksanya untuk meminta maaf karena sekarang bukan saatnya untuk saling bertengkar, dan yang jauh lebih penting adalah keluarga ini harus kembali harmonis. Kalau belum bisa jawab, aku minta maaf, Bu. Nikah bukan karena cinta. Marlina mulai bercerita bahwa mereka menikah karena sebuah perjodohan, dan selama pernikahan ini bapak selalu bersikap sangat baik, bahkan menjaga kehormatan istrinya di hadapan orang tuanya sendiri. Karena faktanya sudah 4 tahun menikah, Marlina belum juga hamil. Aku minta maaf ya, Mas. Aku belum bisa ngasih kamu ngomongan. Yang ngasih momongan itu Allah. Scene beralih ke masa lalu, di mana saat Marlina sedang hamil, dia mendapat telepon dari wanita bernama Yohana, dan Yohana mengabarkan pada Prasetyo bahwa dia sedang hamil juga. Namun Pras yang berjiwa pahlawan mencoba menikah dengan Yohana walaupun berbeda agama, namun aib Yohana harus tertutup rapat. Bahkan lahirnya Redam bersamaan dengan lahirnya Andaru, dan pada akhirnya Marlina memergoki Prasetyo bersama Yohana dan anaknya. Lalu agar Marlina memaafkan Prasetyo, Marlina meminta satu syarat, tinggalkan saja mereka itu. Aku bakal maafin kamu, Mas. Tapi kamu janji sama aku, tinggalin anak itu sama ibunya. Ya. Kembali ke masa sekarang, di mana Marlina akan meninggalkan rumah karena kecewa sang suami telah ingkar janji, terbukti dengan temuan struk pembelian baju tidur yang pastinya untuk wanita itu. Redam merasa bahwa masalah ini akan selesai apabila keluarga ini mendengar penjelasan dari sosok Yohana. Namun faktanya bahwa Redam memacari Andaru yang non-muslim itu tentu membuat mereka sangat kecewa. Cara abang, Itu kan dia kalungnya salib. abang juga nggak tahu, Ra. Semuanya terjadi begitu aja. Scene beralih manakala mereka berkunjung ke kediaman Yohana, namun mereka harus sangat kecewa karena Yohana pulang kampung, namun dia menitipkan sebuah surat yang sangat panjang kepada ibu kontrakan. Dan isi surat itu adalah bahwa Prasetyo telah menolong Yohana saat Yohana sedang diperkaos oleh pengunjung tempat dia bekerja. Lalu setelah itu bak seorang pahlawan Prasetyo tiba-tiba muncul. Saya ngantar Mbak ke sini. Biaya untuk Mbak berobat, kartu nama saya. Baru mungkin bisa hubungin saya, Mbak. Dan sebenarnya Yohana sudah mengingatkan Prasetyo tentang keluarganya yang akan hancur apabila menikah dengan dirinya. Bahkan kedua orang tua Yohana juga tewas dengan bundir karena kemunculan wanita idaman lain. Dampak dari pemerkosaan itu adalah Yohana sudah hamil, dan Prasetyo yang sangat khawatir perkembangan mental Yohana serta anaknya kelak merasa iba dan berbaik hati dengan menikahi dan menjadi figur ayah untuk Andaru. Walau ia tak, ia selalu hadir untuk Andaru, rasa memiliki seorang ayah. Marlina lantas kembali mengunjungi makam sang suami dengan penuh penyesalan. Dia juga meminta maaf, dan sampai di sini film tamat dengan ending yang mengandung bawang.